Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video tugas mata kuliah perbandingan pendidikan dunia antara Indonesia dan Cina dengan judul Perubahan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir kenapa sistem pendidikan di setiap negara itu bisa berbeda, terkhususnya Indonesia dan China? Hai, aku dari China. Negaraku punya sistem pendidikan yang super ketat, teratur, dan terpusat. Semua siswa belajar dengan sistem yang sama. Halo, aku dari Indonesia. Di sini pendidikan lebih fleksibel. Kita bisa belajar sesuai minat dan kondisi daerah masing-masing. Dua negara, dua sistem yang sangat berbeda. Tapi mana yang lebih efektif? Pendidikan adalah kunci utama dalam menentukan sumber daya manusia suatu negara. Setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengatur sistem pendidikan, tergantung sistem pemerintahan dan tujuan nasionalnya. Pendidikan juga berperan dalam menentukan daya saing suatu negara di tingkat global. Negara dengan sistem pendidikan yang baik cenderung memiliki sumber daya manusia yang lebih unggul dan mampu bersaing di bidang teknologi, ekonomi, maupun sosial. Karena itu, kebijakan pendidikan tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga masa depan suatu negara. Dalam video ini, kita akan membandingkan Indonesia dan China dari sisi perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah. Perbedaan utama dimulai dari sistem pemerintahannya. Di Indonesia menggunakan sistem desentralisasi, di mana pemerintah pusat dan daerah berbagi peran. Sedangkan di Cina menggunakan sistem sentralisasi, di mana hampir semua kebijakan dikontrol oleh pemerintah pusat. Perbedaan sistem ini berdampak pada kualitas pendidikan. Berdasarkan data internasional seperti PISA 2022 dari OECD, kemampuan siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata global. Bahkan beberapa wilayah di China justru menempati peringkat atas dunia dalam ketiga bidang tersebut. PISA sendiri merupakan program internasional yang mengukur kemampuan siswa dalam membaca, matematika, dan sains. Hasil ini sering digunakan sebagai indikator kualitas pendidikan suatu negara secara global. Perbedaan hasil antara Indonesia dan China menunjukkan adanya perbedaan dalam efektivitas kebijakan pendidikan yang diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang lebih terpusat cenderung menghasilkan standar akademik yang lebih konsisten. Indonesia sering melakukan perubahan kebijakan seperti Kurikulum Merdeka dan penghapusan ujian nasional. tujuannya adalah untuk meningkatkan kreativitas dan mengurangi rasa tekanan siswa. Tapi, perubahan yang terlalu sering membuat guru dan siswa harus terus beradaptasi. China juga berubah, tapi dengan cara yang berbeda. Fokus pada STIM, pembatasan les privat, dan penguatan ideologi negara. Perbedaannya, kebijakan di China dibuat lebih cepat dan langsung diterapkan secara nasional. Dampak yang terjadi pada siswa di Indonesia adalah siswa lebih bebas berekspresi dan kreatif, akan tetapi kualitas pendidikannya tidak merata. Dampak yang terjadi pada siswa di Cina adalah prestasi akademiknya tinggi dan disiplinnya kuat, akan tetapi tekanan belajarnya pun juga tinggi. Pemerintah Indonesia regulasi cenderung fleksibel dan memberikan ruang bagi sekolah. Pemerintah di Cina regulasi sangat ketat dan terpusat sehingga sistem lebih terkontrol. Dampak sistem Indonesia yaitu kelebihannya, Indonesia bisa menyesuaikan kebutuhan di setiap daerah, tetapi kualitas Indonesia menjadi tidak merata. Sedangkan di Cina lebih teratur dan seragam tetapi kurang fleksibel terhadap kondisi lokal. Lingkungan belajar yang fleksibel di Indonesia dapat membantu siswa mengembangkan potensi diri secara lebih luas. Namun, tidak semua siswa mendapatkan kualitas pendidikan yang sama.
Di China, siswa terbiasa dengan disiplin tinggi dan kompetisi akademik yang kuat. Hal ini mendorong prestasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan mental. Dengan memahami perbandingan ini, kita dapat melihat pentingnya keseimbangan dalam kebijakan pendidikan. Harapannya, sistem pendidikan di masa depan dapat menjadi lebih baik dengan menggabungkan kelebihan dari berbagai negara. Dari sini dapat kita lihat bahwa Indonesia unggul dalam fleksibilitas dan kreativitas, sedangkan China unggul dalam konsistensi dan kontrol. Artinya, sistem pendidikan ideal seharusnya menggabungkan fleksibilitas, kontrol, kreativitas, dan disiplin. Tidak ada sistem yang sempurna, setiap negara punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan pendidikan dapat menjawab kebutuhan masyarakatnya. Jadi, kamu tim China atau Indonesia nih? Man who can't be moved. 'Cause if one day you wake up